Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TKJ. Channel membahas tentang komputer dan jaringan. TKJ itu adalah teknik komputer dan jaringan. Jadi, channel ini membahas tentang komputer dan jaringannya dan tugas-tugasnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan Mikrotik Router Board RB941. Oke, yang pertama kita akan membuka aplikasi Winbox dulu ya. Langsung aja kita masuk ke Winbox. Lalu kita klik MAC address-nya. Ini udah muncul ya ketika router boardnya Mikrotiknya sudah terhubung ke PC. Ini akan ada MAC address-nya, lalu connect. Nah, setelah masuk ke bagian Winbox, kita masuk dulu ke interface-nya dulu ya, ke bagian interface. Nah, di sini ada Ether 1 dan Ether 2. Nah, di sini udah running, Ether 1 dan Ether 2-nya udah running. Otomatis yang Ether 1 ini adalah buat internet, Ether 2 ini adalah buat LAN, ini buat ke PC ya, ibaratnya seperti itu. Lalu ini WLAN hotspotnya kita aktifkan aja, klik checklist. Lalu Ether 1 kita tandai dulu dengan Ether 1 underscore internet. Nah, internet, lalu setelah kita masukkan ini update, oke. Lalu bagian Ether 2 kita tandai dengan Ether 2 LAN yang terhubung ke PC kita ya, biar bisa koneksi internet. Play, oke. Nah, untuk WLAN 1 ini kita rubah juga pakai hotspotnya. Nah, udah apply, oke. Lalu setelah itu kita di-close-kan dulu aja lah. Kita masuk ke bagian IP, lalu setelah IP masuk ke bagian DHCP client untuk memanggil alamat IP address dari modem ya. Lalu kita tambahkan dulu. Lalu ini Ether 1, pilihnya kita yang internet karena modem yang tercolok ke bagian router boardnya, Mikrotik router boardnya itu bagian Ether 1, itu internet dari modem ke router board Ether 1. Apply, oke. Nah, setelah itu udah ada alamat IP-nya udah masuk ya. Ini udah bond seperti ini, udah bond. Kalau di sini keterangannya adalah warna transparan, tinggal klik aja lalu checklist untuk mengaktifkannya ya. Setelah itu kita close, kalau udah ada IP-nya close. Setelah itu kita masuk ke bagian IP lalu address untuk menambahkan alamat-alamat IP keperluannya ya. Nah, udah ada Ether 1 bagian interface. Nah, di sini interface-nya Ether 1 karena tadi udah menambahkan di bagian DHCP client ya. Nah, kita langsung aja tambahkan lagi untuk bagian Ether 2-nya itu buat LAN-nya. Ini IP untuk LAN-nya ya. Pilih Ether interface-nya adalah Ether 2 LAN. Kita masukkan alamat IP baru. Harus berbeda dengan Ether 1 internet, yaitu 192.168.10.24. Nah, udah di sini alamat IP-nya segini untuk Ether 2 LAN ya. Lalu play, nah otomatis masuk networknya, lalu oke. Nah, kita tambahkan bagian hotspotnya. Bagian hotspotnya kita tambahkan lagi, interface-nya ganti dulu ke WLAN 1 hotspot. Alamat IP-nya berbeda lagi, yaitu 192.168.20.1/24. Nah, kalau udah play, oke. Nah, di sini udah masuk ya. Ether 2 LAN-nya adalah 10.1, WLAN 1 hotspotnya 20.1, dan Ether 1 internetnya 120.254. Ini adalah alamat IP yang diberikan oleh modemnya ya. Kalau udah seperti ini langsung di close saja. Kita udah persiapkan alamat IP-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian IP firewall ya, ke bagian firewall. Untuk membuka firewallnya di sini ada beberapa toolsnya. Kita pilih masuk ke NAT. Nah, tambahkan NAT-nya, lalu kita masuk ke general, lalu kita masukkan out interface-nya, yaitu internet ya, Ether 1 internet out interface-nya. Lalu setelah itu masuk ke action, tab action-nya, lalu pilih yang namanya Masquerade.
Setelah masuk ke MySQRed, lalu kita apply OK dulu. Nah, udah masuk sini ya, apply OK. Setelah itu kita masuk ke bagian IP DHCP server untuk mend-DHCP-kan alamat IP-nya untuk membagikan ke setiap kliennya. Kita DHCP-kan saja. Nah, setelah itu kita udah masuk ke DHCP server, kita tambahkan DHCP setup. Pilih DHCP dulu ya, lalu DHCP setup. Ether satunya kita pilih Ether 2 LAN karena kita masukkan alamat IP-nya itu ke bagian PC ya, jadi kita DHCP-kan di sini. Biar nanti dari MikroTik router board ke LAN itu DHCP diberikan secara otomatis alamat IP-nya oleh router boardnya. Setelah itu kita next. Ini next saja langsung. Next lagi. Nah, di sini maksimumnya adalah 254, terserah kalau mau maksimumnya berapa, 254, 100 ataupun 50, terserah, itu suka hati. Kita masukannya adalah 254 aja, langsung next saja. Nah, di sini DNS servernya kita pilih yang ini aja lah. Kalau muncul yang lain silahkan langsung klik aja next ya. Boleh next. Nah, di sini last time-nya next. Nah, udah masuk ke bagian DHCP servernya, lalu kita close yang ini. Nah, setelah masuk ke DHCP server, kita cek alamat internetnya ya. Di sini belum connect ya. Kita buka dulu Open Network Sharing Center-nya, Ethernet, lalu change adapter option. Setelah pilih change adapter option, kita pilih yang ini nih, Ethernet yang tersambung komputer ini yang aktifnya ya. Klik 2 kali, lalu detail. Nah, di sini detailnya alamat IP-nya masih segini ya, segini. Lalu close saja, close. Lalu ya lupa, kita masuk ke properties dulu, properties Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita obtain-kan dulu. Ini udah obtain ya semuanya, harus di obtain semua. Kalau kita pilihnya di sininya DHCP server obtain, kecuali di sini yang nggak di DHCP server kan, di sininya static, pilihnya use the following IP address-nya, masukkan secara manual. Karena tadi DHCP kita obtain-kan saja semuanya. Lalu oke lagi, lalu close. Setelah itu kita coba disable dulu, lalu enable lagi. Nah, di sini kita cek detailnya. Nah, ini udah masuk ya, 192.168.10.254 karena tadi maksimumnya adalah 254. Nah, udah berubah dan di sini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Kita coba buka ke Mozilla ya, Mozilla. Nah, kita coba masuk ke YouTube ya, YouTube. Oke, ini sudah tersambung ya, jadi udah tersambung semua ke internetnya. Lalu ke bagian yang lain ya, contoh dia di sini. Oh ya, oke, udah tersambung. Nah, kalau udah tersambung seperti ini udah selesai ya. Ini udah berubah, ini udah semuanya udah tersambung ke PC, bisa internetan. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.